Apa jadinya kalau komunikasi bukan cuma soal bicara, tapi soal hidup dan mati? Pada tahun 2016, sejumlah WNI disandra oleh kelompok bersenjata Abu Sayyaf. Tapi di balik layar, yang menyelamatkan mereka bukan anggota bersenjata, melainkan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas UAS Psikologi Komunikasi dengan judul Komunikasi Kelompok dalam Situasi Krisis, Analisis Psikologis Kasus Abu Sayyaf. Komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi antara anggota dalam sebuah kelompok dalam konteks psikologi. Ini mencakup bagaimana pola komunikasi mempengaruhi perilaku, konflik, identitas, dan pengambilan keputusan kelompok. Kasus Abu Sayyaf menjadi contoh nyata bagaimana komunikasi dalam kelompok, baik dari pihak penyandra maupun negosiator, berperan dalam menentukan hasil dari krisis tersebut. Kelompok Abu Sayyaf adalah organisasi bersenjata di Filipina Selatan. Pada tahun 2016, mereka menyandra sejumlah warga negara Indonesia dengan tuntutan uang tebusan dan kepentingan politik. Proses negosiasi sangat rumit karena pola komunikasi tertutup dari Abu Sayyaf. Kedua, ada tuntutan yang berubah-ubah. Ketiga, ada ketegangan emosional dari keluarga dan pemerintah. Keempat, tidak ada komunikasi langsung. Dan kelima, ada koordinasi lintas lembaga harus cepat dan tepat. Nah, dalam kondisi seperti ini, setiap kata atau setiap pesan dan strategi komunikasi yang digunakan bisa menjadi penentu apakah nyawa korban bisa selamat atau tidak. Dari sudut pandang psikologi komunikasi, kami menganalisis 5 aspek utama. Yang pertama ada pola komunikasi tertutup. Abu Sayyaf hanya membuka jalur komunikasi tertentu. Ini menciptakan barrier informasi dan memperbesar ketidakpastian. Yang kedua ada norma dan identitas kelompok. Mereka memiliki norma internal yang kuat, loyalitas, dan solidaritas. Ini membuat mereka cenderung keras kepala dan tidak fleksibel saat negosiasi. Yang ketiga ada dinamika kekuasaan. Komunikasi menjadi alat untuk menunjukkan dominasi. Abu Sayyaf mengontrol waktu, saluran, dan arah komunikasi untuk menciptakan posisi tawar lebih tinggi. Nah, yang keempat ada tekanan emosional. Semua pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, bahkan media, mengalami tekanan tinggi. Negosiator harus menjaga emosi tetap stabil agar komunikasi tetap jernih dan efektif. Yang kelima, komunikasi tidak langsung. Karena komunikasi langsung sulit, strategi komunikasi tidak langsung melalui perantara dan diplomasi menjadi sangat penting. Dari kasus Abu Sayyaf ini, kita belajar bahwa komunikasi dalam kelompok bukan sekedar berbagi informasi, tapi mencerminkan kepuasan identitas dan emosional. Dalam situasi krisis, keberhasilan negosiasi sangat bergantung pada strategi komunikasi yang adaptif dan sensitif. Pemahaman psikologi komunikasi membantu menghindari miskomunikasi fatal dan meningkatkan peluang resolusi damai. Maka sebagai mahasiswa komunikasi penting bagi kita untuk tidak hanya jago berbicara, tapi juga jago membaca situasi, mengelola emosi, dan memilih strategi komunikasi yang tepat, terutama dalam kondisi darurat seperti ini. Sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.